Physical layer merupakan lapisan pertama atau lapisan terbawah dari model OSI. Physical layer berkaitan dengan transmisi bit stream yang tidak terstruktur sepanjang media fisik. Physical medium berhubungan dengan karakteristik prosedural, fungsi, elektris, dan mekanis untuk mengakses media fisikal. Lapisan ini menyediakan sarana untuk pengiriman bit-bit sepanjang jalur komunikasi fisik. Lapisan ini banyak berurusan dengan persoalan-persoalan perangkat keras, misalnya jenis kabel yang digunakan, tipe konektor yang diperlukan, dan arus isyarat yang harus digunakan. Lapisan ini juga menentukan topologi jaringan, misalnya bus atau ring. Contoh lapisan fisik adalah itu TV24, EYA232E, dan EYA449. Lapisan fisik ini juga berfungsi untuk mengatur sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data, spesifikasi mekanis dan elektris, menerapkan prosedur untuk membangun, mengirimkan data atau informasi dalam bentuk digit biner, serta memelihara dan memutuskan hubungan komunikasi. Pada lapisan fisik terjadi hubungan secara fisik antara satu terminal dengan terminal lain, server atau peripheral lain. Fungsi physical layer antara lain sebagai berikut. 1. Mengirimkan bit stream sepanjang media komunikasi fisik. 2. Mendefinisikan teknik untuk mengirimkan bit stream ke kabel. 3. Mendefinisikan kabel NIC, dan aspek-aspek fisik. 4. Mendefinisikan bagaimana NIC terpasang pada hardware dan bagaimana kabel terpasang pada NIC. Petik 2. Data link layer merupakan layer kedua dari model OSI. Data link layer menyediakan transfer informasi yang reliabel melewati link fisik, mengirimkan blok frame, dengan sinkronisasi yang diperlukan, kontrol kesalahan error control, dan kontrol aliran flow control. Data link layer adalah model yang memastikan bahwa data ditransfer dengan benar dari setiap titik jaringan WAN. Data link layer menyediakan beberapa tools fungsional untuk memindahkan data dalam suatu jaringan dan mendeteksi serta mengoreksi suatu kesalahan yang mungkin terjadi dalam physical layer. Fungsi data link layer antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi data link layer antara lain sebagai berikut. 2. Menangani frame data antara network layer dan physical layer. 3. Menerima bit stream dari physical layer dan mengubahnya menjadi frame untuk diteruskan ke network layer. 4. Mengubah paket data menjadi bit terbuka 1.010.101 dan pada sisi penerima mengubah dari bit terbuka ke paket. 5. Bertanggung jawab untuk pengiriman frame yang bebas kesalahan ke komputer lain melalui physical layer error control. 6. Mendefinisikan metode yang digunakan untuk mengirim dan menerima data pada jaringan, flow control. Lapisan ketiga dari model OSI adalah network layer yang memiliki peran dalam melengkapi lapisan yang lebih tinggi dengan keleluasaan dari transmisi data dan teknologi-teknologi switching yang dipergunakan untuk menghubungkan sistem, bertugas menyusun, mempertahankan, serta mengakhiri koneksi. Network layer merupakan tata cara komunikasi connectionless yang memungkinkan berbagai LAN yang menggunakan media komunikasi berbeda untuk berhubungan satu dengan yang lain. Lapisan inilah yang menentukan jembatan yang harus ditempuh oleh data atau informasi yang dikirimkan berdasarkan ketentuan atau fasilitas yang dikehendaki oleh lapisan di atasnya, lapisan pengirim. Proses pada network layer sebagai berikut. 1. Proses logis, data yang datang dari transport layer dikirim melalui jaringan yang tepat dan menyalurkan informasi kepada pemakai. 2. Proses fisik, menghubungkan dua jaringan komunikasi data, routing dan switching, yang perlu untuk membentuk jaringan fisik. Fungsi network layer antara lain sebagai berikut. 1. Menerjemahkan alamat logika jaringan ke alamat fisiknya komputer, Mac. 2. Bertanggung jawab terhadap pengalamatan, penentuan routing untuk pengiriman, dan mengatur masalah jaringan seperti packet switching, data congestion, kemacetan data, dan routing. 3.
Jika router tidak dapat mengirimkan data frame yang lebih besar, maka lapisan jaringan harus dapat memecah frame tersebut menjadi unit yang lebih kecil. Pada sisi penerima, lapisan jaringan menyatukan kembali data. Lapisan OSI keempat adalah transport layer yang bertugas mengirim data yang sedang dipertukarkan di antara dua kesatuan session secara transparan, tidak berubah. Transport layer berperan menyediakan transfer data yang andal dan transparan di antara titik ujung serta menyediakan perbaikan end-to-end error dan flow control. Transport layer dapat berfungsi untuk end-to-end ujung ke ujung, untuk menangani kesalahan dan kendali arus flow control. Di dalam protokol IP, transport layer berfungsi untuk mengorientasikan koneksi Transmission Control Protocol (TCP) atau User Datagram Protocol (UDP). Tujuan transport layer adalah melayani transfer data yang transparan antar pengguna akhir. Dengan begitu lapisan atas upper layer melayani transfer data dengan hemat biaya dan dapat dipercaya. Transport layer memberikan pelayanan transport pada session layer dan layer-layer lain di transport layer, membebaskan tingkatan session dari segala urusan yang menyangkut pengiriman data. Sambungan antara kesatuan SESA on adalah full duplex sehingga data dapat bertanggung dua arah secara bersamaan. Fungsi transport layer, antara lain: 1. Menerapkan mekanisasi yang sesuai untuk pertukaran data antara proses dari sistem yang berlainan. 2. Transport layer menjamin bahwa data yang diberikan pada session layer di atasnya dalam keadaan utuh, dan tanpa duplikasi serta bebas dari kesalahan. 3. Lapisan ini juga mendukung penggunaan layanan jaringan semaksimal mungkin. 4. Mengatur flow control antar proses aplikasi pemakai. 5. Menyediakan mekanisme error control untuk setiap transmisi paket data. 6. Sebagai lapisan untuk interaksi proses aplikasi pemakai dengan jaringan, sedangkan data link layer tidak memedulikan asal data dari proses apa, yang penting fokusnya untuk menginginkan frame bit stream pada media fisik jaringan. Session layer merupakan lapisan kelima pada standar OSI. Session layer menyediakan struktur kontrol untuk komunikasi di antara aplikasi-aplikasi seperti menentukan, menyusun, mengatur, dan mengakhiri koneksi sesi di antara aplikasi-aplikasi yang sedang beroperasi. Session layer mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya, selain memungkinkan transport data biasa seperti yang dilakukan oleh transport layer. Sebuah session juga menyediakan layanan yang istimewa untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan seorang pengguna log ke remote time sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Layanan session layer digunakan untuk melaksanakan pengendalian dialog. Session dapat memungkinkan lalu lintas bergerak dalam bentuk dua arah pada suatu saat, atau hanya satu arah saja. Jika pada suatu saat lalu lintas hanya satu arah saja, session layer membantu untuk menentukan giliran yang berhak menggunakan saluran. Layanan session lainnya adalah sinkronisasi. Contoh yang dapat terjadi yaitu ketika mencoba transfer file yang berdurasi 2 jam dari mesin yang satu ke mesin lainnya dengan kemungkinan mempunyai selang waktu 1 jam antara dua crash yang dapat terjadi. Setelah masing-masing transfer dibatalkan, seluruh transfer mungkin perlu diulangi lagi dan awal, dan mungkin saja mengalami kegagalan lain. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah ini, session layer dapat menyisipkan tanda tertentu ke aliran data. Karena itu bila terjadi crash, hanya data yang berada sesudah tanda tersebut yang akan ditransfer ulang. Fungsi session layer antara lain sebagai berikut. 1. Mengatur siapa yang dapat mengirim data pada waktu tertentu dan berapa lama waktu yang diberikan. 2. Menyediakan layanan sinkronisasi dengan cara merencanakan suatu checkpoint pada pengiriman data stream, sehingga jika gagal, hanya data setelah checkpoint terakhir yang akan ditransmisikan ulang. Presentation layer meyakinkan bahwa pesan yang diterima oleh semua informasi dapat dimengerti oleh terminal tersebut.
Hal ini berarti bahwa layer ini berurusan dengan pemilihan dan penentuan struktur kode dan berbagai perubahan format data. Lapisan presentasi menyediakan keleluasaan terhadap proses aplikasi untuk bermacam-macam representasi data, sintaks. Presentation layer berhubungan dengan sintaks data yang dipertukarkan di antara entitas aplikasi. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah perbedaan format penyajian data. Lapisan presentasi menentukan format data yang dipindahkan di antara aplikasi dan menawarkan pada program-program aplikasi serangkaian layanan transformasi data. Layer ini mendefinisikan bagaimana aplikasi dapat memasuki jaringan. Layer ini mengatur supaya data yang dipertukarkan atau dikirimkan ke lapisan aplikasi atau pemakai akhir bentuknya dapat dimengerti olehnya. Dengan presentation layer, peralatan atau sistem yang menggunakan data format yang berlainan bisa saling berkomunikasi. Lapisan presentasi menafsirkan data atau karakter yang mengalir antara proses selama suatu session. Bila dibutuhkan enkripsi, ia akan menyediakannya, demikian pula bila diinginkan kompresi data, dan sebagainya. Lapisan presentasi merupakan layer penerjemah yang mengatur komposisi data. Data yang diterima dari satu simpul lain diubah ke dalam bentuk yang berlaku pada simpul ini sehingga data dapat disajikan dengan benar. Dengan demikian, pada layer ini terjadi konversi data ke dalam bentuk umum. Beberapa fungsi khas jaringan yang harus dilayani presentation layer sebagai berikut. 1. Penyajian data dalam sebuah berita, message, seperti konversi sandi, kompresi dan ekspansi data, atau data penggunaan tata letak layout baku untuk terminal, display atau printer. 2. Remote file access, baik tingkat record maupun seluruh file. 3. Konsep virtual terminal. Suatu terminal standar dengan karakteristik spesifik dapat didefinisikan. Terdapat 3 fungsi utama presentation layer, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi penerjemah. Proses atau program yang berjalan di dalam dua buah sistem, biasanya saling bertukar informasi dalam bentuk karakter-karakter, string, angka, dan sebagainya. Informasi tersebut harus diubah ke dalam kumpulan bit sebelum ditransmisikan karena komputer-komputer yang berbeda menggunakan sistem-sistem yang berbeda juga. Jadi, semua format yang berbeda pada application layer akan diubah menjadi format umum yang dapat dimengerti oleh model OSI lainnya. 2. Enkripsi data. Untuk membawa informasi sensitif, sebuah sistem harus mampu untuk meyakinkan dan menjamin kerahasiaannya. Enkripsi berarti pengirim mengubah bentuk asli dari informasi tersebut dan mengirim hasilnya keluar dari jaringan kerja. 3. Fungsi kompresi. Kompresi data berarti mengurangi jumlah bit-bit dalam suatu informasi. Oleh karena itu, pengompresan data menjadi sangat penting dalam proses transmisi. Lapisan ketujuh dari model OSI adalah application layer. Layer ini menyediakan akses ke lingkungan OSI bagi user serta menyediakan layanan informasi yang terdistribusi. Application layer adalah interface antara aplikasi yang dihadapi pengguna dan sumber daya jaringan yang diakses oleh klien. Application layer merupakan lapisan tertinggi dalam model referensi OSI. Protokol pada lapisan ini secara langsung melayani pemakai dengan memberikan pelayanan informasi tersebar yang berhubungan dengan aplikasi dan pengelolaannya. Lapisan ini juga biasa disebut lapisan front-end atau bisa disebut program user. Pada lapisan ini dapat ditemukan program yang menyediakan pelayanan jaringan, seperti mail server, email program, file transfer protokol FTP, dan remote terminal. Fungsi application layer antara lain sebagai berikut. 1. Digunakan aplikasi yang secara khusus berjalan pada jaringan. 2. Memungkinkan akses ke layanan jaringan yang mendukung aplikasi. Contoh protokol yang berada lapisan ini adalah DNS, FTP, SNMP, RLOGIN, SMTP, HTTP, dan sebagainya. Komponen jaringan yang berada pada lapisan ini adalah gateway dan aplikasi yang digunakan oleh user.